Aku pengen bahagia dan Iman juga pengen bahagia. Dan semua orang pasti pengen bahagia. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Ini uploadan perdana aku ya di channel ini. Sebenarnya aku tuh udah lama banget pengen buat channel kayak gini, channel storytelling. Channel ini buat tempat aku share-share apa yang aku baca gitu. Dan selain itu aku juga suka banget gitu kayak ngomong di depan orang, cuman nggak tahu ya mau di mana. Jadi ya harus aku bikin dan storytelling kayak gini. Kalau nanti misalkan ada beberapa dari apa yang aku sampaikan ke teman-teman nggak sesuai atau menurut teman-teman kurang benar gitu, jadi ya tolong ya diperbaiki di kolom komentar bisa. Oke? Ayo kita langsung masuk ke channelnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe. Dan kalau nanti videonya bagus, teman-teman suka, silahkan juga di like. Kemarin aku baca buku judulnya Sifat Kebahagiaan, kayaknya Kiai Faiz. Pasti dong teman-teman tahu, karena kan beliau viral banget ya hari ini. Nah, di dalam bukunya itu beliau membahas tentang kebahagiaan dan banyak tokoh-tokoh filsuf yang lainnya di sana. Tapi aku gak membahas semuanya, aku cuma membahas di bab pertamanya aja, yaitu kebahagiaan menurut Plato. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke videonya. Action. Aku punya teman, namanya Imran. Kita udah temenan sejak kecil, dari SD sampai SMA. Kita sekolah terus. Nah, kita main bareng ya dulu ya, main layang-layangan, main sepeda, banyak gitu pokoknya. Tapi ketika kita mau lulus SMA, kan ramai ya kalau orang mau lulus SMA tuh biasanya pusing mikir, aku mau kuliah di mana, aku mau kuliah di mana gitu. Atau ya pokoknya banyak udah ada yang mau kerja. Dan kebetulan aku sama temanku yang Imran ini beda. Aku rencananya habis lulus SMA, aku pengen kuliah, melanjutin pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan Imran pas awalnya ternyata dia katanya mau milih buat kerja aja. Awalnya jujur ya, awalnya aku tuh mikir kayak gini, buat apa sih dia milih kerja? Toh orang tuanya masih sanggup buat biayain dia, kan mendingan kuliah aja, ngapain kerja sekarang, jadi sibuk aja gitu, capek tau. Itu kan pikiranku ya dulu. Tapi baru-baru ini pikiranku udah beda lagi. Aku coba kayak gini, gimana seandainya aku yang gak ada di posisi Imran dan Imran ada di posisinya aku. Pasti Imran bilang kayak gini, ngapain sih gitu, Ali tuh mau kuliah capek-capek belajar, emang gak bosan apa belajar dari kelas 1 SD ya, dari kelas TK sampai kuliah udah berapa tahun berbayang. Nah, setelah itu aku sadar bahwa sebenarnya kita itu sama dan itu bisa kita generalkan ke semua orang. Aku pengen bahagia dan Iman juga pengen bahagia. Dan semua orang pasti pengen bahagia. Gak cuma aku ataupun Imran, bahkan orang yang kayak tiap hari kerja misalkan teman-teman misalkan ya pengen punya rumah atau pengen apa, kemudian kerja keras terus. Kan semuanya sebenarnya pengen bahagia. Kenapa? Karena kayak gini, ketika teman-teman kerja, teman-teman pengen sampai kepada satu titik di mana titik itu menurut teman-teman akan membawakan teman-teman kepada kebahagiaan. Contoh misalkan ada teman-teman yang pengen jadi penulis misalkan. Teman-teman punya toko idola misalkan kayak atelier ataupun les Glory, English ada. Nah, teman-teman udah pasti kayak gini. Teman-teman pengen jadi kayak dia. Kenapa? Karena ketika teman-teman sampai ke titik itu, teman-teman pasti merasa bahagia. Gak cuma itu ya, ini bahkan dalam hubungan misalkan, dalam hubungan sering kan kayak gini. Kita tuh kayak rela nabung banyak biar bisa jalan sama ceweknya. Sebenarnya buat apa? Apa buat ngebahagiain pacarnya aja? Enggak. Sebenarnya dia pengen ngebahagiain dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia ngasih itu, ketika dia udah melakukan itu, dia yang merasa bahagia. Ya kan? Jadi pada intinya kita semua manusia ini menginginkan kebahagiaan. Aku pengen bahagia, semuanya orang pengen bahagia.
Dan itu yang aku dapetin dari bukunya Nurdin Faiz. Hidup itu untuk bahagia, kata beliau dalam bukunya. Cuman kenapa kalau kita punya keinginan yang sama kok kita beda-beda? Karena orientasi kebahagiaan kita. Karena orientasi kebahagiaan kita itu beda-beda. Mungkin satu orang bilang bahwa dia akan bahagia ketika sampai titik ini, satu orang lagi bilang dia akan bahagia ketika sampai titik ini. Makanya apa yang menurut mereka adalah kebahagiaan, sumber kebahagiaan bagi mereka, yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka, itulah yang akan kerja. Nah, dan aku setuju banget sama ungkapan Nurdin Faiz dalam buku tersebut. Nah, tapi pertanyaannya adalah gimana sih cara kita buat sampai kepada yang namanya kebahagiaan ini? Tentu orang beda-beda, kataku tadi ya, tergantung orientasi kita. Makanya dalam buku tersebut Nurdin Faiz menyampaikan salah satu kebahagiaan versi Plato. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ini kebahagiaan versinya Plato. Pasti dong teman-teman tahu ya Plato. Plato itu dia seorang filsuf. Dia bisa dibilang sebagai ketuanya ya kalau di bidang filsuf. Dia udah sepuh banget itu. Gurunya Aristo, muridnya Socrates. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kebahagiaan menurut Plato, kita harus pahami dulu jiwa menurut Plato. Kenapa? Karena Plato ini orangnya idealis ya. Dia penganut esensional, jadi menurut dia tuh manusia itu punya esensi. Ada esensi di dalam diri manusia, bukan hanya tubuh ini. Apa esensinya? Jiwa. Nah, jadi Plato itu membagi jiwa menjadi 3 bagian. Yang pertama ada epitomia, yang kedua ada tumos, yang ketiga ada logistikon. Yang pertama epitomia. Epitomia itu letaknya ada di pusar bawah. Itu melambangkan nafsu manusia yang rendah, pengen makan, pengen minum, seks, itu semua ada di epitomia. Jadi kita manusia pengen makan, pengen minum, itu semuanya namanya tuh epitomia. Itu kerjanya epitomia gitu, atau bisa kita kenal sebagai epitomos. Nah, terus yang selanjutnya ada tumos. Tumos itu lambang dari hasrat, kemuliaan, terus kejayaan. Jadi kalau ada orang yang pengen dianggap jaya, terus pengen dianggap orang kaya, pengen dianggap dermawan, pokoknya keinginan manusia itu semuanya ada di tumos. Nah, selanjutnya ada logistikon. Logistikon itu tempatnya akal dan rasio. Nah, Plato melambangkan jiwa ini sebagai semacam kereta kuda, tapi kudanya 2. Nah, kebahagiaan itu menurut Plato sifatnya harus immortal ya, jadi dia harus menuju ke atas. Jadi kereta ini harus terbang ke atas. Makanya ada eros atau cinta yang menjadi sayap yang ada di kudanya. Nah, kudanya ini ada 2, hitam dan putih. Yang hitam itu epitomia, sedangkan yang putih itu tumos. Dan supirnya itu sais itu logistikon. Jadi logistikon atau pikiran kita atau akal budi kita, rasio kita, dia harus bisa memimpin agar segala nafsu kita itu bisa terkontrol. Percuma kita punya kereta kuda yang bagus kalau saiznya gagal buat mengendalikan mereka nggak terbang-terbang. Kayaklah percuma kita punya McLaren gitu, punya Lamborghini, kalau kita nggak tahu nyetir nggak bisa juga. Atau percuma nih, misalkan Rossi kan dia terkenal ya sebagai pembalap, tapi percuma kalau motornya naikin aku gitu, pasti nggak bakal juara. Karena ya size-nya atau supirnya tadi yang nggak jago gitu kan. Nah, menurut Plato, jadi jiwa kita itu harus dipimpin oleh yang seharusnya jadi pemimpin. Apa? Logistikon, akal kita. Karena bahaya nih kalau kita dipimpin oleh yang lain. Misalkan kita dipimpin oleh epitomia misalkan, atau nafsu seks kita, nafsu makan kita, nafsu minum kita, hidup kita bakal cuma buat makan terus, minum terus. Itu nggak bakal bawa kita kebahagiaan. Kenapa? Karena sifatnya epitomia itu
dia nggak akan pernah puas. Udah makan sekarang, nggak mungkin nanti aku malas nggak mau makan, nggak mungkin, nggak ada istilahnya kayak gitu ya. Tapi nah Plato itu kan juga punya mengajarkan kita buat yang namanya aret ya, atau utangan. Jadi semua jiwa yang tiga itu ada utamaannya. Epitonia dia dianggap optimal ketika ukurannya pas. Pas bukan pas-pasan ya teman-teman, jadi pas. Artinya gimana? Ketika aku misalkan, aku butuh makan setiap hari itu 3 piring. Ya setiap hari aku butuhnya 3 piring, pas. Gak boleh lebih, dan gak boleh kurang. Kalau kurang tuh namanya pas-pasan. Kalau kurang tuh nanti menyiksa diri. Dan ya itu juga bakal bahaya. Bisa jadi aku sakit, bisa jadi hal yang lain. Tapi kalau berlebihan juga, ya hidup aku cuma buat itu. Masa hidup aku selama 60 tahun misalnya, kan 60 tahun ya bisa kita rata-rata 60 tahun cuma buat makan, cuma buat ngurusin urusan minum, atau cuma buat seks misalnya. Enggak. Tapi jangan juga dibuang ya. Kenapa? Karena manusia tanpa epitome ini, aduh, masa kita gak mau makan, kita gak mau minum, kita gak mau makan daging misalnya. Daripada kita bingung-bingung gitu loh, buang-buang tenaga buat gimana caranya. Kita misalkan mikirin buat aku gak menikah, daripada kita mikirin kayak gitu kan mendingan ya kita nikah gitu. Tapi ya sebetulnya aja, apa jangan sampai hidup kita cuma buat itu, ini buat yang lain juga. Jadi epitonia itu dia dikatakan optimal atau sesuai dengan aretnya ketika dia itu pas. Beda dengan umos. Kalau umos dia dikatakan atau kebijaksanaan, kejayaan, keinginan. Dia akan optimal kalau dia itu punya pas atau kesederhanaan dan keberanian. Jadi kalau kita nggak pas nih ya, misalkan nggak pas dia punya keutamaan di tumosnya, kita juga gak bakal bahagia. Contoh misalkan aku pengen dianggap kaya nih, aku pengen dianggap kaya. Jadi apa? Aku punya uang misalkan 1 juta, aku kasih semua orang. Punya 1M, aku kasih semua orang. Terus aku gak mikir itu, besok aku makan apa gitu. Akhirnya apa? Sekarang aku jadi donatur, besok aku pun donasi. Sekarang aku yang dibantu, besok aku yang harus dibantu. Ini kan bahaya gitu. Ketika itu maksudnya kita itu gak sampai ke akhir. Jadi dia tuh ukurannya harus pas, sesuai lah dengan apa yang kita butuhkan. Sampai mana sih kapasitasnya kita? Jangan dikasih semua, tapi juga jangan pelit gitu. Atau ya jangan, kita juga harus menjaga kehormatan, tapi jangan juga kita terlalu angkuh ya. Karena kayak gini, kalau kita terlalu percaya diri, biasanya kita akan pribadi sombong. Jadi juga kalau kita terlalu nggak percaya diri, ya nanti banyak minder. Makanya itu harus pas. Dan selain itu kita juga harus berani. Berani dalam artian ya nggak usah takut sama beberapa hal yang penting, ya udah jalanin aja. Nah, selanjutnya kalau di logistikon itu alatnya adalah kesederhanaan, keberanian, dan selalu mencari. Kalau pikiran kita, rasio kita, dia semakin banyak semakin bagus. Gak ada istilahnya kamu terlalu banyak dari itu, gak ada. Malah makin bagus. Dan dia bisa mengontrol. Jadi logistikon ini harus bisa mengontrol kepada semua yang di bawah, kepada itu mau sebelah itu mau. Kenapa? Karena kalau nggak dikontrol sama logistikon dia bahaya. Kayak contohnya tadi, gara-gara aku mau dianggap orang kaya, ya udah flashing aja, aku bikin banyak, kasih banyak orang, uang semua aku kasih, sampai sekarang aku jadi aku yang ngasih donasi, besok aku yang berdonasi. Kan nggak lucu gitu loh. Atau misalkan gara-gara aku karena rasa malu tinggi sampai aku nggak mau direndahin sama orang, jadinya aku selalu pengen tampil wow, flexing di depan media sosial, tapi dompetnya bokeh. Kan gak enak juga gitu. Dan jadi menurut Plato, kalau kita ingin bahagia, ya semuanya harus berjalan optimal dan sebagaimana mestinya. Apa mestinya? Logistikon ini loh yang harus memimpin kepada semua yang ada di bawah kita. Yang itu semua harus dipimpin oleh logistikon. Jangan sampai jiwa kita yang dipimpin oleh epitonia ataupun tumos, karena bakal bahaya banget. Kita nggak bakal nyampe kepada kebahagiaan.
Karena kebahagiaan tuh menurut aku dia harus sifatnya harus apa ya, kayak nggak boleh gitu sebentar, dia harus sifatnya seterusnya. Kalau misalnya ada efek sampingnya itu bukan kebahagiaan. Karena misalkan aku dipuja-puja nih gara-gara aku ngasih uang banyak, tapi besoknya aku kayak kan nggak enak juga. Jadi usahakan bahwa segala jiwa kita itu dipimpin oleh yang namanya logistikon, baru kita akan sampai pada kebahagiaan. Jadi menurut Plato, kebahagiaan itu adalah ketika jiwa kita optimal, jiwa kita pas sesuai dengan aretnya. Bagaimana aretnya kataku tadi bahwa epitomos dia kesederhanaan atau pas, kita makan secukupnya, nggak usah nih kita butuhnya ini ya udah itu aja, nggak perlu pengen yang banyak-banyak, perlu juga tapi jangan juga terlalu kurang. Sedangkan timos yang penting dia sudah sederhana dan juga berani. Sedangkan logistikon dia harus sederhana, berani, dan selalu mencari. Oke, mungkin cuma sampai situ penjelasan aku kali ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.